Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Lujain, NPM 22315028 dari Prodi Teknik Elektro 22A. Baik, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang dasar sistem kendali. Sistem kendali adalah serangkaian komponen yang bekerja sama untuk mengontrol dan mengatur perilaku suatu sistem atau proses. Tujuannya adalah untuk memperoleh respons yang diinginkan, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan efisiensi. Definisi sistem kendali. Yang pertama yaitu pengaturan. Sistem kendali berfungsi untuk mengatur, mengendalikan, dan mengontrol perilaku suatu sistem agar mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua yaitu umpan balik. Sistem kendali menggunakan umpan balik dari sistem yang dikendalikan untuk menyesuaikan tindakan pengontrolan. Yang ketiga yaitu dinamika. Sistem kendali memperhitungkan dinamika sistem yang dikendalikan, seperti waktu, kecepatan, dan stabilitas. Selanjutnya yaitu komponen dasar pada sistem kendali. Yang pertama ada input, sinyal atau variabel yang akan dikendalikan seperti suhu, kecepatan, atau ketinggian. Yang kedua yaitu controller, perangkat yang mengolah input dan mengeluarkan sinyal kendali untuk menggerakkan aktuator. Dan yang ketiga yaitu aktuator, komponen yang mengubah sinyal kendali menjadi tindakan fisik pada sistem, seperti motor atau katup. Tujuan sistem kendali sendiri yaitu memperbaiki kinerja. Sistem kendali dapat meningkatkan kecepatan, akurasi, dan stabilitas yang dikendalikan. Meningkatkan efisiensi, sistem kendali dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan produktivitas. Meningkatkan keselamatan, sistem kendali dapat memantau dan mengendalikan sistem agar berada dalam batas sama. Memudahkan pengoperasian. Sistem kendali dapat menyederhanakan pengoperasian sistem yang kompleks menjadi lebih mudah dikendalikan. Selanjutnya itu klasifikasi sistem kendali. Ada dua macam yaitu sistem kendali terbuka, sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik sehingga output tidak digunakan untuk mengontrol input. Dan yang kedua yaitu sistem kendali tertutup. Sistem kendali yang memiliki umpan balik sehingga output digunakan untuk mengontrol input dan mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu sistem kendali terbuka dan tertutup. Pertama yaitu kita akan membahas sedikit tentang sistem kendali terbuka. Sistem kendali terbuka tidak memiliki umpan balik, sehingga output tidak digunakan untuk mengontrol input. Dan yang kedua yaitu sistem kendali tertutup. Sistem kendali tertutup memiliki umpan balik, sehingga output digunakan untuk mengontrol input dan mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga yaitu perbandingannya, sistem kendali tertutup lebih akurat dan stabil dibandingkan dengan sistem terbuka, tetapi lebih kompleks dan memerlukan komponen tambahan. Selanjutnya itu konsep umpan balik dari sistem kendali memiliki 4 macam. Yang pertama yaitu sensor. Sensor ini untuk mengukur dan memonitor output sistem. Yang kedua yaitu komparator, yaitu membandingkan output aktual dengan set point. Dan yang ketiga yaitu controller, untuk menghasilkan sinyal kendali berdasarkan umpan balik. Dan yang keempat yaitu aktuator, untuk
mengeksekusi sinyal kendali untuk mempengaruhi output. Selanjutnya itu aplikasi untuk sistem kendali sendiri memiliki 4 macam. Yang pertama yaitu industri. Sistem kendali digunakan untuk mengontrol proses produksi, mesin, dan peralatan di industri manufaktur. Yang kedua yaitu ada di otomotif. Untuk sistem kendali digunakan untuk mengontrol kinerja mesin, suspensi, dan sistem keamanan kendaraan. Dan ketiga yaitu contoh untuk dari elektronika, sistem kendali digunakan untuk mengontrol perangkat elektronik seperti televisi, AC, dan sistem smart home. Dan yang keempat yaitu contohnya seperti biomedis, sistem kendali digunakan untuk mengontrol perangkat medis seperti alat pemacu jantung dan mesin ventilator. Mungkin hanya sekian yang bisa dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.